Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahma Alfiana dengan NIM 289215038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SIMM. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang teori Keynes dan teori portofolio menurut pemahaman Anda. Yang kedua, jelaskan mengenai kritik terhadap time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time. Yang ketiga, jelaskan dan sebutkan masing jenis strategi dari aktif, strategi, dan pasif dalam investasi saham. Yang keempat, jelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Yang kelima, jelaskan mengenai teori efficient market hypothesis dan hubungannya dengan random walk theory. Selanjutnya adalah jawaban dari soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang teori Keynes dan teori portofolio menurut pemahaman Anda. Jawabannya adalah teori Keynes adalah teori pertama yang secara tajam memisahkan studi tentang perilaku ekonomi dan insentif individu dari studi tentang variabel dan konstruksi agregat luas. Berdasarkan teorinya, Keynes menganjurkan peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik perekonomian global keluar dari depresi. Selanjutnya, ilmu ekonomi Keynesian digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonom Keynes percaya bahwa intervensi semacam itu dapat mencapai lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Menurut konstruksi Keynes atas apa yang disebut teori klasik ini, jika permintaan agregat dalam perekonomian turun, maka kelemahan produksi dan lapangan kerja akan memicu penurunan harga dan upah. Tingkat inflasi dan upah yang lebih rendah akan mendorong pengusaha untuk melakukan investasi modal dan mempekerjakan lebih banyak orang, sehingga merangsang lapangan kerja dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Namun, Keynes yakin bahwa kedalaman dan kegigihan depresi besar menguji hipotesis ini dengan keras. Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, dan karya lainnya, Keynes menentang konstruksi teori klasik ini dengan menyatakan bahwa selama resesi, pesimis bisnis dan karakteristik tertentu dari ekonomi pasar dan memperburuk kelemahan ekonomi dan menyebabkan permintaan agregat semakin merosot. Misalnya, ilmu ekonomi Keynesian membantah gagasan yang dianut oleh beberapa ekonomi bahwa upah yang lebih rendah dapat memulihkan lapangan kerja penuh karena kurva permintaan tenaga kerja melandai ke bawah seperti kurva permintaan normal lainnya. Demikian pula, kondisi bisnis yang buruk dapat menyebabkan perusahaan mengurangi investasi modal daripada memanfaatkan harga yang lebih rendah untuk berinvestasi pada pabrik dan peralatan baru. Hal ini juga akan berdampak pada pengurangan pengeluaran dan lapangan kerja secara keseluruhan. Keynes menolak gagasan bahwa perekonomian akan kembali ke keadaan keseimbangan alami. Sebaliknya, ia berargumen bahwa ketika krisis ekonomi terjadi, apapun alasannya, ketakutan dan kesuraman yang ditimbulkannya di kalangan dunia usaha dan investor akan cenderung menjadi hal yang wajar dan dapat menyebabkan depresi, aktivitas ekonomi, dan pengangguran dalam jangka waktu yang lama. Teori portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi resiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda, sehingga jika satu aset mengalami kerugian sementara aset lainnya tidak mengalami kerugian, maka nilai investasi tidak akan hilang semua. Lalu jawaban untuk nomor 2 yang dimana soalnya adalah jelaskan mengenai kritik terhadap time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time.
Jawabannya adalah konsep nilai waktu uang atau time value of money telah sejak lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. 1 juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada 1 juta rupiah di masa depan. William R. Lasser tahun 2008 mengemukakan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Yang membedakan time value of money dengan economic value of time yaitu yang pertama ada konsep. Konsep dari time value of money yaitu uang memiliki nilai waktu, sedangkan economic value of money of time memiliki konsep waktu memiliki nilai ekonomi. Lalu yang kedua ada perhitungan, yang dimana time value of money memperhitungkan bunga, sedangkan economic value of money memperhitungkan rasio. Yang ketiga, tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan dari time value of money adalah maksimum utility. Sedangkan economic value of time adalah maksimum masalah. Lalu yang terakhir ada kesesuaian syariah. Time value of money tidak sesuai dengan syariah, sedangkan economic value of time sesuai dengan syariah. Lalu jawaban dari soal nomor 3 yang dimana jelaskan dan sebutkan masing jenis strategi dari aktif strategi dan pasif strategi dalam investasi saham. Jawabannya adalah activity investasi merupakan jenis pendekatan yang mengharuskan untuk berperan selayaknya portofolio manajer yang secara aktif melakukan trading. Sehingga sebagai investor aktif, kamu memerlukan keahlian dan analisis yang lebih dalam untuk mengetahui kapan harus membeli atau menjual obligasi, saham, atau aset lainnya. Tanpa ketelitian yang tinggi, aktivitas investasi ini dapat mengancam tujuan investasi jangka panjangmu. Oleh karena itu, investasi aktif seringkali tidak direkomendasikan oleh para ahli. Di sisi lain, investasi pasif merupakan strategi di mana investor membeli suatu aset untuk investasi jangka panjang. Jadi, investor tidak fokus memperjualbelikan investasinya, melainkan menahannya untuk menghasilkan return dalam waktu yang lama. Strategi ini juga sering disebut sebagai strategi buy and hold. Menurut Investopedia, investasi pasif ini sangat cocok bagi kamu yang ingin mencapai target dana pensiun. Lalu ada pun perbedaan activity investasi dan pasif investasi, yaitu yang pertama, perbedaannya itu ada di posisi biaya. Activity investasi, biaya yang lebih tinggi akibat dari volume trading yang lebih tinggi pula. Pasif investasi mengeluarkan lebih banyak biaya dari transaksi saham, reksadana, dan produk investasi lainnya. Lalu perbedaannya ada di resiko. Activity investasi mempunyai resiko, yaitu seorang portofolio manager bebas meriset, memperhitungkan, dan memutuskan mana produk investasi yang dapat menghasilkan high return. Mereka cenderung ambisius dan mau meraih goal yang besar secara proaktif. Sedangkan pasif investasi lebih memilih untuk membeli saham atau obligasi dalam jumlah banyak sekaligus untuk menciptakan diversifikasi yang lebih baik. Lalu ada di fleksibel. Activity investasi mempertahankan posisi serta strategi pasifnya agar dapat memperoleh long term return atau keuntungan jangka panjang. Sedangkan pasif investasi terbatas pada indeks tertentu. Lalu ada juga yang keempat, komitmen waktu. Investasi activity menghabiskan banyak waktu untuk melakukan riset pada banyak perusahaan lalu membeli saham berdasarkan prediksi mereka terhadap prospek ke depannya. Sedangkan pasif investasi tidak akan terlalu sering membuat keputusan jual atau beli meskipun keadaan pasar sedang fluktuatif.
Lalu di keuntungan, activity investasi memiliki goal untuk memenangkan market. Sedangkan pasif investasi cukup merasa puas meski hanya mencapai market average. Selanjutnya, jawaban dari soal yang keempat yang dimana soalnya jelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Jawabannya adalah pengertian analisis fundamental adalah analisis yang mengamati hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Analisis fundamental mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ke depannya. Metode analisis fundamental menggunakan beberapa data yang terdiri dari yang pertama, price earning ratio atau PAR. PAR diukur dengan membandingkan harga saham dan laba perusahaan. Semakin kecil price earning ratio, semakin baik fundamental perusahaan tersebut. Yang kedua ada price to book value. PBF dihitung dengan membandingkan harga saham dan nilai buku. Jika PBF kecil, harga sahamnya bisa dikatakan masih murah atau terjangkau. Lalu yang ketiga ada Debt Equality Ratio atau DER. DER adalah rasio perbandingan antara jumlah utang dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan DER yang kecil berarti memiliki fundamental yang baik. Lalu ada pun yang keempat, earning per share (EPS). Dihitung dengan membandingkan laba perusahaan dengan lembar saham yang beredar. Semakin besar EPS, semakin baik fundamental perusahaannya. Lalu ada return of equity atau ROE adalah perbandingan antara jumlah laba bersih dengan ekuitas perusahaan. Semakin tinggi ROE, semakin kuat fundamental perusahaan tersebut. Lalu pengertian analisis teknikal saham adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengamati fluktuasi harga saham berdasarkan riwayat harga masa lalu. Biasanya alat analisis yang digunakan adalah indikator teknik dan chart atau diagram. Analisis teknikal menggunakan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, overlays. Indikator ini berupa garis yang menunjukkan tren atau suatu saham naik atau turun. Garis ini bisa dilihat dari di atas atau di bawah candle. Contohnya moving average atau MA dan Bollinger's Band. Lalu ada yang kedua, oscillators. Indikator ini dapat menunjukkan posisi overbought atau jenuh beli dan oversold atau jenuh jual. Melalui dua garis yang berpotongan, indikator ini juga membantu untuk mengetahui awal dan akhir dari sebuah tren. Lalu soal yang kelima, jelaskan mengenai teori efek market hypothesis dan hubungannya dengan random walk theory. Jawabannya adalah teori efficient market hypothesis menyatakan bahwa harga saham yang terbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, baik fundamental ditambah insider information. Efficient market hypothesis memiliki 3 asumsi. Menurut Slaver tahun 2000 halaman 2, yang pertama itu investor diasumsikan akan berlaku rasional sehingga akan menilai saham secara rasional. Kedua, beberapa investor akan berlaku tidak rasional, tapi perilaku mereka dalam melakukan transaksi perdagangan bersifat acak atau random, sehingga pengaruhnya adalah saling menghilangkan dan tidak mempengaruhi harga. Yang ketiga, investor arbiter yang berlaku rasional akan mengurangi pengaruh dari perilaku investor yang tidak rasional pada harga di pasar modal. Konsep efficient market hypothesis sangat berhubungan erat dengan teori pergerakan acak atau random walk.
Menurut Malkiel, tahun 2003 menyatakan bahwa random walk merupakan suatu istilah untuk mengemukakan bahwa pergerakan harga saham pada masa lampau atau data historis tidak dapat dijadikan model untuk memperkirakan pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena pergerakan saham yang acak serta tidak dapat diprediksi dan diramalkan. Logika dari teori random walk adalah apabila arus informasi menyebar tanpa gangguan dan dengan segera merefleksikan harga saham, maka fluktuasi harga saham esok hari hanya akan merefleksikan informasi esok hari dan tidak akan dipengaruhi oleh harga hari ini. Informasi di sini harus tidak dapat diprediksi dan bersifat acak. Sebagai hasilnya, maka harga saham yang terbentuk telah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia.